Yang pertama kita akan menyimak penjelasan Dr. Andes Ahmad Sukina dari Majelis Tafsir Al-Quran. Ya, kamu cari apa dari Nabi atau dari sahabat-sahabat Nabi atau dari imam yang 4 terkenal itu. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, ya, Imam Hambali. Itu tidak pernah ada riwayat mereka-mereka atau beliau-beliau itu membaca ayat-ayat Quran ganjarannya dikirimkan pada orang mati, apalagi Nabi. Sahabat-sahabat Nabi. Lah kalau dari beliau-beliau, dari Nabi, sahabat Nabi tidak ada, terus kamu mengadakan, ya, kan seolah-olah kamu menuduh Nabi itu kurang pinter. Apike kaya ngene kok ora dilakoni. Jadi kamu seolah-olah merasa lebih pinter daripada Nabi kan? Nah, maka kalau kata Nabi, syarrul umur muhdatsatuha. Sejelek-jelek urusan itu yang diada-adakan, yang baru, urusan ibadah yang pada zaman Nabi tidak ada, sekarang diadakan, itulah yang jelek kata Nabi, sejelek-jelek urusan. Mungkin orang bertanya, ya, lah maca Fatihah eleke apa? Ngirim ganjaran tekan ya syukur, ora tekan ya wis, kayak gitu. Eleke apa? Lah, maka kalau tanya eleke, kata Nabi tadi, syarul umur muhdatsatuha. Jadi eleke orang nurut tuntunan, orang nurut apa yang diajarkan oleh Nabi, itu eleke. Ya. Dipikir tenan aja kaya wis awake dhewe turah ganjaran. Yaumul hisab nanti wis yakin nek ganjar aku karo dosaku ki akeh ganjarane. Mula timbang turah mubadir tak kirimke ning pakdeku. Tak kirimke ning mbahku, saya dengan ganjaran yang sudah ada ini ora usah tambah-tambah lagi, saya sudah jelas apa sing apik nanti masuk surga. Maka saya membaca ini ganjaran tambahan timbangane, ya, ora tambah iki aku wis nyang swarga kok. Muga tambahan tak kirimke ning mbahe apa pakdene malah ana meneh sing ngirime ganjarane nyang Nabi. Nabi dosa ora duwe dikirimi ganjaran itu piye? Nabi itu enggak pernah dosa, Pak. Terjaga, maksum, terjaga dari dosa. Jadi sini Nabi ganjaran tok, ora ndek dosa. Namun demikian, walaupun Nabi banyak ganjaran tidak punya dosa, Nabi tidak pernah mengirim-ngirim ganjaran pada orang lain. Tidak pernah ngirim. Kita lanjutkan oleh Ustadz Mujiman dari Muhammadiyah. Apakah kita boleh menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal dunia? Ini adalah bagian dari yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Tadi di awal sudah kita sampaikan bahwa ada amal badani yang tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain, dan ada amal mali. Amal mali itu amal yang menggunakan uang atau menggunakan harta seperti sedekah, itu bisa diniatkan untuk orang lain, atau doa itu bisa untuk orang lain, atau memintakan ampun itu bisa untuk orang lain. Maka yang bisa kita amalkan yang disepakati oleh para ulama adalah doa. Itu disepakati oleh para ulama. Maka kita bisa mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, baik keluarga kita maupun bukan keluarga kita, selama mereka adalah orang yang beriman. Kenapa? Karena larangan memintakan ampun kepada orang yang musyrik atau mensekutukan Allah. Jadi pertama adalah doa, yang kedua adalah istighfar. Istighfar ini juga jelas sampai. Kemudian yang ketiga adalah sedekah. Maka ini juga jelas sampai. Tetapi terkait salat, maka salatnya amal badani, tidak bisa dikirimkan. Terkait puasa, maka puasa ini hanya bisa jika orang tersebut punya utang puasa. Jadi kalau orang itu punya utang puasa, karena ada dalil dari Nabi, soma anhu walihu, maka silahkan digantikan puasanya. Atau juga punya hutang, maka bisa dilunasi oleh orang lain yang masih hidup meskipun bukan keluarganya. Lalu bagaimana terkait dengan bacaan Al-Quran? Bacaan Al-Quran bukan merupakan amal badani, bukan amal mali. Nah, maka ini diperselisihkan oleh para ulama. Ulama berbeda pendapat di dalam masalah membaca Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal dunia. Karena para ulama berbeda pendapat di dalam masalah ini, maka sebaiknya kita sebagai seorang muslim hendaknya bisa menghormati pendapat yang berbeda terkait menghadiahkan bacaan Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal dunia. Kalau yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir, dan Imam Ibnu Katsir ini mazhab Syafi'i, termasuk oleh Imam Asy-Syafi'i sendiri yang masyhur adalah bahwasanya menghadiahkan bacaan
Al-Quran kepada orang yang meninggal dunia itu tidak sampai. Jadi menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada orang yang meninggal dunia itu tidak sampai, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Meskipun demikian, pendapat ulama semisal ulama mazhab Hanafi memang membolehkan. Jadi ulama mazhab Hanafi memang membolehkan bahwasanya hadiah kepada orang yang meninggal dunia itu akan sampai. Bapak dan ibu-ibu, adapun ulama mazhab Hambali itu nanti kalau kita baca kitab-kitab ulama mazhab Hambali akan ada beragam pendapat di sana. Akan ada beragam pendapat karena memang Imam Ahmad itu kadang-kadang beliau memiliki beberapa pendapat dalam satu masalah. Demikian pula ketika disebut mazhab itu tidak mesti imamnya, tetapi adalah sekumpulan ulama dalam mazhab tersebut. Sehingga di dalam mazhab Hanafi itu juga sebagian ulama berpendapat sampai dan sebagian lagi tidak sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang perlu kita lakukan saat ini adalah untuk melakukan tinjauan saja. Apakah dahulu pernah Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau para sahabat mengirimkan bacaan itu kepada orang yang sudah meninggal? Kalau kita tidak menemui dalilnya, tidak menjumpai dalilnya bahwasanya mereka mengirimkan pahala bacaan Al-Qur'an, maka bagi kita cukup ittiba kepada Nabi dan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena masih banyak amal lain yang akan bermanfaat untuk orang yang meninggal dunia. Contohnya tadi ziarah kubur, contohnya mendoakan, mengucapkan salam kepadanya, apalagi sholat jenazah, apalagi memohonkan ampun, apalagi sedekah, apalagi lunasi utangnya, apalagi masih banyak amal yang akan bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal dunia. Maka Bapak dan Ibu, di dalam masalah ini tidak perlu bagi kita untuk kemudian menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada orang yang meninggal dunia. Tetapi kalau kita membaca Al-Quran kemudian berdoa, silahkan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran kemudian berdoa, silahkan. Al-Quran termasuk amal soleh. Kita boleh berdoa dengan sebelumnya beramal soleh terlebih dahulu. Atau silahkan bersodakoh kemudian berdoa juga boleh. Atau sodakoh langsung atas nama orang yang meninggal dunia juga boleh. Atau sebelumnya bersolawat lalu berdoa juga boleh, karena solawat adalah bagian dari adab di dalam berdoa. Itu sebelumnya solawat terlebih dahulu. Dari Organisasi Persatuan Islam atau Persis, Ustadz Amin Mukhtar. Bapak Ibu, pertanyaan ini pernah disampaikan kepada orang tua kita, khususnya Kiai Haji Abdurrahman, melalui rubrik Istifta Majalah Risalah yang terbit tahun 60-an, kalau tidak salah 64-68. 64-68 Sri-Leman sudah di mana? Masih di Ya, Amin Mukhtar masih di alam sulbi wa taroib. Iya, Sami dalam ruh. Masih di alam ruh. Nah, beliau bukan hanya menjawab pertanyaan menghadiahkan bacaan khususnya Al-Fatihah, tetapi beliau memberikan tambahan ilmu kepada kita tentang latar belakang mengapa surat Al-Fatihah seakan-akan menjadi primadona dibanding dengan surat-surat yang lain, sehingga selalu dipakai dalam berbagai keperluan. Ustadz Hilman Lengit Hayam Al-Fatihah, orang sakit Al-Fatihah, orang wafat Al-Fatihah, sampai hoyong laris dagang minta dikirim Al-Fatihah. Kata beliau, selidik punya selidik. Adanya keyakinan dan praktek ini salah satu di antara faktor terpenting terpengaruh oleh salah satu hadis yang menyebutkan Al-Fatihah 5 quri'at lahu. Saya ulangi Bu, Al-Fatihah 5 quri'at lahu. Al-Fatihah itu bisa dibaca untuk keperluan apa saja. Nah, tentu zaman 60-an, zaman kami sekolah tahun 90-an, akses media internet belum seperti sekarang. Pada saat kami lacak di abah Google dan di Mang YouTube gitu, maka ketika memasukkan hadis ini Al-Fatihah 5 quri'at lahu, pasti yang muncul itu nisbatnya hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Maka tersebarlah melalui WhatsApp, melalui media sosial lain hadis ini HR Al-Baihaqi. Maka perlu saya jelaskan kedudukan hadis ini. Yang pertama, nisbat bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi telah diluruskan oleh para ulama tidak benar, seperti yang dinyatakan oleh salah satu murid Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani
yang populer dengan sebutan Imam As-Sakhawi di dalam kitabnya Al-Maqasidul Hasanah yang kami kutip di halaman 477, bahwa hadis ini dinisbatkan kepada Imam Al-Baihaqi tidaklah benar. Dua, latar belakang hadis ini yang mempengaruhi masyarakat. Selain tadi kami dapatkan dari Ustadz Abdurrahman untuk lingkungan Persis paling tidak, ternyata juga telah disampaikan oleh Syekh Mula Ali Tori, seorang ahli hadis yang wafat tahun 1014 Hijriah. Beliau mengatakan, wahada aslun lima ta'arofan nasu alaihi min qiraatil fatihah li qada'il hajat wa husulil muhimmat. Inilah asal muasal pembacaan Al-Fatihah untuk berbagai keperluan dan mencapai perkara-perkara yang penting yang dikenal di kalangan sebagian masyarakat. Sayang, kata beliau, hadis ini la asla lahu, tidak ada sumber asalnya, karena nisbat kepada Imam Al-Baihaqi adalah tidak benar. Pernyataan senada disampaikan pula oleh Syekh Muhammad Al-Amir Al-Kabir Al-Maliki, seorang ulama yang wafat tahun 1228 Hijriah. Beliau menyatakan la wujuda li hadzal hadis, tidak ada sumber asalnya untuk hadis ini, wala yu'rafu, dan tidak juga dikenal oleh para ahli hadis. Kesimpulannya, hadis tentang Al-Fatihah dibaca untuk apa saja adalah paslu. You know paslu? Palsu. Dua, hadis ini tidak boleh digunakan dalil membaca Al-Fatihah sebagai kiriman doa, baik untuk orang yang sakit juga untuk orang yang telah wafat. Itulah Bapak Ibu kesimpulan yang perlu saya sampaikan kembali, terutama bagi generasi baru di Jamiah Persis, karena majalah Risalah tahun 60-an boleh jadi untuk generasi baru di Persis sudah mulai asing, tapi saya yakin untuk Bapak Ibu Katapang, apalah artinya majalah tahun ke-60-an, pasti tos hatam kan orang Katapang. Kamu usah dilman. Nah, kurang lebih seperti itu, sehingga sampai hari ini tidak pernah ditemukan keyakinan dan praktek mengirim bacaan Al-Fatihah untuk jadi hadiah kepada mayit. Ditemukan ada hadis selain hadis yang seperti itu yang diisyaratkan oleh para ulama ahli hadis. Dan untuk yang terakhir, Ustadz Piranda dari Salafi. Masalah ini menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Menurut pendapat jumhur ulama Syafi'iyah dan Ibnu Nawawi, dan juga pendapat Imam Syafi'i, ini dikuatkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwasanya tidak sampai, ya. Tetapi ada ulama-ulama yang lain yang menyatakan sampai. Dari sini kita tahu masalah ini masalah apa? Khilafiyah. Masalah khilafiyah. Saya sendiri lebih condong kepada pendapat Al-Imam Syafi'i, bahwasanya membaca Al-Quran diberi hadiahkan kepada orang tua itu tidak sampai. Tidak sampai. Atau mayat-mayat yang lain tidak sampai. Tapi kalau Anda pernah merasa berdosa kepada orang tua dan ingin berbuat baik kepada orang tua, maka banyak doakan orang tua. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan, ya, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu, kalau anak Adam meninggal terputus amalannya kecuali di 3 perkara, di antaranya waladun shalihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan orang tua. Orang tua sekarang sudah tidak butuh, kita tidak bisa lagi berbakti dengan harta, sudah selesai. Yang kita bisa berbakti dengan apa? Banyak mendoakan orang tua. Dan ada perkara-perkara yang diijma'kan ulama sampai kepada orang tua. Contohnya haji dan umrah. Ini ijma' ulama, tidak ada khilaf. Barang siapa menghajikan orang tuanya sampai, mengumrohkan orang tuanya apa? Bermanfaat. Demikian juga tidak ada khilaf masalah sedekah. Kalau kita sedekah kepada fakir miskin niatnya karena orang tua, maka pahala tersebut akan sampai kepada orang tua dengan ijma' ulama, dengan kesepakatan para ulama. Para ulama khilaf bagaimana kalau menghadiahkan pahala bacaan Quran. Dan ini masalah khilafiyah, tidak perlu kita beribut masalah ini. Namun saya sendiri lebih condong kepada pendapat Al-Imam Syafi'i dan dikuatkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ya, kenapa kata Ibnu Katsir? Nabi tidak pernah melakukannya. Nabi tidak pernah menyuruh sahabat melakukannya, dan tidak seorang sahabat pun pernah melakukannya.